Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Di sini, kakak dan ibu Oktaviana akan mengajarkan kepada kalian tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, mohon diperhatikan ya. Nah, yang pertama, apa sih itu sistem pencernaan pada manusia? Sistem pencernaan pada manusia adalah serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Nah, adapun organ-organ pencernaan pada manusia yaitu mulut, yang kedua kerongkongan atau eksofagus, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang keenam anus. Nah, adik-adik bisa menghafalnya dengan sebuah lagu seperti ini. Alat pencernaan manusia, mulut, kerongkongan, dan lambung, usus halus dan usus besar, kemudian ke anus. Coba dihafalin ya. Lalu, yang pertama ada mulut. Proses pencernaan dimulai di dalam mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanik dan kimiawi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalamnya terdapat organ-organ pelengkap, yaitu lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh enzim, sedangkan pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi. Nah, contoh jembatan keledainya atau kata-kata supaya kalian mudah hafal nih, membedakan antara kimiawi dan pencernaan secara mekanik. Nah, contohnya kakak enak makan gonggong. Kemudian lihat huruf depan setiap kata K, E, M, dan G kan, yang artinya kimiawi enzim, mekanik gigi. Nah, jika ditanya tentang nama enzim nih, adik-adik bisa lihat kalau misalnya ada suatu bahan, misalnya ya, bahannya itu maltosa. Maltosa itu sejenis gula adik-adik. Nah, maka enzimnya itu namanya maltase. Enzim yang akan memecah maltosa disebut maltase. Nah, kalau misalnya dia nama gulanya fruktosa Kak, berarti nama enzim yang akan memecahnya itu fruktose. Nah, selanjutnya ada kerongkongan atau esofagus. Nah, esofagus atau kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik. Ini adalah kumpulan kontraksi dan relaksasi otot yang menimbulkan gerakan seperti gelombang, sehingga makanan terdorong masuk ke dalam menuju lambung. Nah, adik-adik bisa lihat ya, ada faring, dan lidah, katup epiglottis. Nah, ini semua adalah bagian dari esofagus. Selanjutnya ada lambung. Lambung adalah salah satu organ paling penting yang ada di tubuh manusia. Lambung bekerja dan mengatur tubuh manusia yang berkaitan dengan makanan. Setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia akan diolah di dalam lambung. Hal ini menyebabkan semua bagian tubuh mendapat nutrisi yang sesuai atau adil. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara kimiawi. Lambung terletak di bawah kiri diafragma. Nah, jadi lambung ini terletak di sebelah kiri diafragma ya. Pencernaannya secara kimiawi. Adik-adik ingat, kimiawi itu berarti pakai enzim ya. Nah, lanjut. Usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian ya adik-adik. Nah, antara lain usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, serta bagian terakhir usus halus yang disebut ileum. Nah, dalam mencerna dan proses makanan, ketika bagian usus halus ini memiliki tugas masing-masing. Nah, untuk menghafalkan bagian-bagian dari usus halus, adik-adik bisa pakai cara kakak nih. D, J, ile, suka, nada, 12, 0, rep. Nah, pasti tahu kan DJ apaan. D untuk duodenum, J untuk jejunum, dan untuk ileum. Lalu 12 itu melambangkan D
yang merupakan D. D. Duodenum, 12 jari. Nah, lalu J. Jejenom, 0. Berarti itu melambangkan usus kosong. Dan ile. Ileum, rap. Nah, berarti itu melambangkan serap. Nah, begitu ya adik-adik, supaya gampang menghafalnya. Nah, duodenum berfungsi sebagai pintu masuk makanan dari lambung. Lalu jejunum berfungsi sebagai tempat penyerapan dilanjutkan dengan ileum yang berfungsi sebagai tempat akhir penyerapan. Dan nantinya akan menuju ke usus besar. Untuk menjalankan tugasnya, usus halus dibantu nih sama enzim sama hati, maaf ya itu salah, dari pankreas dan kantong empedu. Dalam pankreas terdapat beberapa enzim juga nih. Enzimnya itu enzim lipase, amilase, dan tripsin. Adik-adik bisa hafalnya dengan LAT. Latihan, LAT. Lipase, amilase, tripsin. Itu ya adik-adik. Selanjutnya ada usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang mengelilingi rongga perut. Nah, ini usus besar. Nih kolonnya panjang banget ya. Nah, organ yang disebut juga dengan kolon memanjang dari sekrum kantong yang menghubungkan ileum atau ujung usus halus tadi dengan kolon sampai ke anus. Nih, jadi dia ada hubungannya nih sama si ileum yang di usus halus tadi. Ingat ya, usus halus bukan usus kecil. Nah, nanti dibuang deh ke anus. Nah, yang terakhir ada anus. Anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus tak lain adalah sebagai tempat keluarnya feses. Otot-otot bisa berkontraksi di bawah kendali Anda untuk mengatur pengeluaran feses. Nah, anus ya adik. Nah, itu aja yang bisa kakak jelaskan. Mohon maaf apabila kesalahan. Diperhatikan baik-baik dan silakan mengisi kuesionernya kembali ya. Semangat. Jangan lupa di sini nanti ada door prize loh.